sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan cat. Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah atau dekoratif, memperkuat, reinforcing, atau melindungi protektif bahan tersebut. Jenis cat berdasarkan pengelompokan. 1. Bahan baku. Berdasarkan jenis resin yang dipakai, cat epoksi, polyurethane, akrilik, melamin, alkyd, nitroselulose, polyester, vinyl, chlorinate, rubber, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya pigmen dalam cat meliputi varnish atau lacquer, transparan atau tidak mengandung pigmen, duku atau enamel, berwarna dan menutup permukaan bahan, mengandung pigmen. Yang kedua yaitu metode pengecetan, meliputi cat kuas, spray, celup, whipping, elektrostatik, roll, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada tidaknya solvent yang meliputi water base, cat solvent base, tanpa solvent, powder, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berdasarkan fungsi, cat dempul atau filler, anti karat atau anti corrosion, anti jamur atau anti fungus, tahan api, tahan panas, heat resistant, anti bocor, waterproofing, dekoratif, protektif, heavy duty, industrial. Yang kelima yaitu berdasarkan letak pemakaian, cat primer atau sebagai dasar, undercoat, intermediate di tengah-tengah, top coat atau finishing pada permukaan paling atas dari beberapa lapisan cat, interior di dalam ruangan tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan eksterior di luar ruangan terkena sinar matahari secara langsung. Yang keenam yaitu berdasarkan kondisi atau bentuk campuran yang meliputi cat pasta, ready mixed, emulsi, aerosol, dan lain-lain. Bahan penyusun cat. 1. Bahan pengikat atau binder atau bisa disebut dengan resin. Resin berfungsi merekatkan komponen-komponen yang ada dan melekatkan cat pada barang yang dicat atau membentuk film. Jenis resin seperti natural oil, alkyd, nitroselulose, polyester, melamin, akrilik, epoksi, polyurethane, silikon, fluorokarbon, vinyl, selulosik, dan lain-lain. Resin pada dasarnya adalah polimer, di mana pada temperatur ruang terbentuk cair, bersifat lengket dan kental. Yang kedua yaitu bahan pewarna, pigmen atau dyestuff. A. Optis, memberi karakter khas pada penampakan cat, seperti warna, derajat kilap atau gloss maupun daya tutupnya. B. Protektif, memberi nilai tambah pada karakter kekuatan cat, seperti kekuatan terhadap cuaca, korosi, panas, atau api, dan lain-lain. C. Reinforcing, meningkatkan sifat seperti meningkatkan kekerasan, kelenturan, daya tahan terhadap abrasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan pengisi, extender atau filler, adalah bahan padat berwarna putih, bersifat relatif transparan dalam minyak, tidak larut dalam air maupun pelarut organik. Tujuan penambahan extender adalah untuk memperbaiki sifat cat. Contohnya kalsium karbonat, talc, kaolin, barium sulfat, silika, dan gypsum. Yang keempat adalah bahan pelarut atau solvent dan pengencer atau thinner. Solvent adalah cairan, biasanya mudah menguap, yang berperan melarutkan atau mendispersi komponen-komponen pembentuk film atau resin, pigmen, dan aditif yang akan menguap terbuang ke lingkungan selama proses pengeringan. Solvent memberi kontribusi sedemikian rupa sehingga campuran mempunyai kekentalan yang pas untuk diproses. Contohnya diaduk atau dicampur, dan lain-lain. Thinner adalah campuran beberapa solvent yang dipakai untuk melarutkan resin di dalam cat atau mengencerkan cat selama penggunaan. Dalam praktiknya, resin atau cat dilarutkan oleh tidak hanya satu jenis solvent, tetapi oleh beberapa macam solvent. Contohnya, aktif solvent. Contoh, keton atau make aseton, ester atau ethylene atau bathylene acetate atau ether. Yang kedua, latent solvent atau juga disebut solvent, digunakan untuk meningkatkan daya larut aktif solventnya. Yang ketiga yaitu diluent, adalah solvent yang dipakai untuk melarutkan kedua jenis campuran solvent tersebut atau thinner. Dan yang kelima yaitu bahan tambahan atau aditif, adalah bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit namun memberi kontribusi yang sangat besar terhadap sifat cat, sehingga cat dapat diproses, disimpan, dan dipakai seperti harapan kita. Proses pembuatan cat. Yang pertama adalah membuat pasta. Produsen pigmen mengirim butir pigmen butir halus ke pabrik cat. Kemudian pigmen diberi perlakuan awal yaitu dicampur dengan resin.
atau agen pembasahan yang membentuk melembabkan pigmen, diberi satu atau lebih pelarut, dan diberi zat aditif untuk membentuk pasta. Yang kedua yaitu menggiling pasta. Campuran pasta yang telah dibuat dimasukkan ke stand mill, yaitu silinder besar yang berisi pasir silika digunakan untuk menggiling partikel pigmen sehingga membuat pigmen berukuran lebih kecil dan menyebar ke seluruh campuran. Campuran tersebut kemudian disaring untuk menghilangkan partikel pasir. Yang ketiga yaitu mendispersi pasta. Campuran yang terdiri dari resin dan pigmen kemudian ditambahkan pelarut dan diproses dalam tangki dispersi kecepatan tinggi. Pasta dicampur dan diaduk secara melingkar dengan kecepatan agitasi tinggi oleh pisau bergigi yang melekat pada poros berputar. Proses ini memadukan pigmen ke dalam pelarut. Dan yang keempat, hasil pencampuran ini kemudian dipindahkan ke tangki penampung. Dan yang terakhir, produk cat kemudian dipompa ke ruang pengalengan. Sebuah mesin akan mengisi kaleng dengan cat kemudian ditutup, dan mesin kedua akan menekan tutup untuk menutup kaleng tersebut. Lalu kaleng diberi label, sejumlah kaleng tertentu atau biasanya 4, kemudian dimasukkan box dan ditumpuk sebelum dikirim ke gudang.